Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai pemeriksaan fisik pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Semoga nantinya dengan video ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pemeriksaan fisik pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Selamat mengikuti. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan dan sesudah melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita mencuci tangan untuk menghindari infeksi ataupun lainnya. Sebelum itu, aksesoris pada tangan dilepas terlebih dahulu, baik itu jam tangan, karet gelang, maupun cincin. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Baiklah, pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan pada kedua telinga. Pertama, posisi perawat dan pasien duduk berhadapan dengan lutut pasien dan perawat bersisian. Permisi Adik, perkenalkan saya Asriani dari Poltekkes Kemenkes Malang. Dengan Adik siapa? Baik, Adik biasa dipanggil dengan siapa? Husnul. Baik, Husnul. Husnul, umurnya berapa tahun, Dek? 12 tahun. Baik, Dek. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua telinga. Pemeriksaan telinga ini saya akan memeriksa pada telinga bagian luar. Apakah nanti ada kelainan pada Adik? Cukup rileks saja. Apakah Adik bersedia? Saya bersedia. Baik, Adik. Pemeriksaan telinga ini kita akan menggunakan lampu kepala dengan jarak 20-30 cm dengan diameter 2 cm. Baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan infeksi pada daun telinga untuk menilai apakah ada kelainan kongenital pada daun telinga. Lalu dilakukan pemeriksaan nyeri tekan pada tragus. Apakah nyeri ada? Nyeri tarik pada pina. Nyeri ada? Setelah itu nyeri ketok pada mastoid. Nyeri ada? Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian telinga luar, tetap menggunakan liang telinga. Daun telinga ditarik dengan 2 jari pertama, jari jempol dan telunjuk ditarik ke arah belakang dan ke atas, sementara 3 jari sisanya menempel di depan daun telinga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian telinga kanan. Posisi pasien dan perawat masih sama, namun kepala pasien sedikit dimiringkan. Permisi Adik. Baik, kepalanya sedikit dimiringkan. Setelah itu lampu kepala diarahkan ke bagian telinga. Setelah itu lakukan pemeriksaan infeksi pada bagian daun telinga untuk melihat apakah ada kelainan kongenital pada bagian telinga. Lalu dilakukan pemeriksaan nyeri tekan pada tragus. Apakah nyeri ada? Nyeri tarik pada pina. Nyeri ada? Setelah itu nyeri ketok pada mastoid. Nyeri ada? Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian telinga kanan luar, tetap menggunakan jari kiri. Jari jempol dan jari telunjuk ditarik ke arah belakang dan ke atas, sementara 3 jari sisanya menempel pada bagian belakang telinga. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan otoskopi. Sebelum itu, lampu kepala dilepas terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengambil alat otoskopi dan memegangnya seperti memegang pensil di tangan sebelah kanan. Kemudian, jari kelingking memfiksasi pada bagian pipi. Permisi Adik, kepala sedikit dimiringkan. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan, kemudian disusuri
Setelah pemeriksaan telinga kanan, kita lanjut ke pemeriksaan telinga kiri. Alat otoskop dipegang oleh tangan kiri. Dengan jari kelingking memfiksasi pada bagian pipi, kemudian diperiksa dan disusuri. Selanjutnya, pemeriksaan kedua, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dan sinus paranasal. Pada pemeriksaan ini, kita akan melihat apakah ada kelainan kongenital, deformitas, ataupun tanda-tanda infeksi pada bagian hidung dan sinus paranasal. Permisi Adek, pada pemeriksaan ini nanti Adek akan merasakan sedikit tidak nyaman. Apakah Adek bersedia? Iya, saya bersedia. Baik. Pada pemeriksaan ini kita akan menggunakan lampu kepala dengan jarak 20-30 cm dengan diameter 2 cm. Kemudian lampu kepala diarahkan ke hidung pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan disinfeksi untuk melihat apakah ada kelainan kongenital dan deformitas pada hidung. Lalu dilakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai apakah ada krepitasi pada hidung, nyeri tekan pada sinus maksila, sinus etmoid, sinus frontal. Apakah nyeri Adek? Tidak. Selanjutnya, pemeriksaan rinoskopi anterior. Pada pemeriksaan ini, kita akan menggunakan spekulum nasa. Spekulum nasa dipegang dengan tangan kiri, dengan ujung spekulum menghadap ke arah bawah, dipegang dengan 3 jari, dan jari telunjuk memfiksasi pada bagian puncak hidung. Dimasukkan dengan arah bawah, lalu dibuka sedikit dan disejajarkan pada bagian dasar hidung. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior, dinilai pada bagian medialnya adalah septum, pada bagian lateralnya adalah tulang kongka. Dikeluarkan dengan posisi spekulum terbuka dan ditutup pada bagian luar. Selanjutnya, pemeriksaan rinoskopi posterior. Pada pemeriksaan ini, kita dapat melihat kondisi hidung pada bagian belakang. Pada pemeriksaan rinoskopi posterior, pasien disuruh untuk membuka mulut dan dimasukkan alat transpatal dan kaca laring dengan ukuran 2-4. Lalu, pasien disuruh bernapas seperti biasanya dari hidung. Permisi Adek, pada pemeriksaan ini, Adek akan merasakan sedikit tidak nyaman. Apakah Adek bersedia? Baik, saya bersedia. Baik Adek. Pada tahap pertama, kita tetap menggunakan lampu kepala. Selanjutnya, persiapan pemeriksaan rinoskopi posterior. Dengan kaca laring nomor 2-4 dihangatkan pada bagian kacanya. Setelah itu, dipastikan pada kulit pemeriksa bahwa kaca tersebut tidak terlalu hangat. Selanjutnya, pasien disuruh untuk membuka mulut. Permisi Adek, bisa dibuka mulutnya sedikit? Ya, sedikit lagi Adek. Ya, baik. Lidah tetap di dalam, dilakukan penekanan dengan transpatal dan dimasukkan kaca laring sejajar dengan transpatal melewati ovula. Selanjutnya, pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan pada daerah tenggorok. Kegunaan dari pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada kelainan pada ora cavity dan ora faring. Permisi Adek, pada pemeriksaan ini Adek akan merasakan sedikit tidak nyaman dan mual. Apakah Adek bersedia? Baik, saya bersedia. Baik. Selanjutnya, pada pemeriksaan ini kita akan menggunakan lampu kepala dengan jarak 20-30 cm dengan diameter 2 cm. Kemudian, kita menggunakan alat transpatal dan dipegangnya dengan tangan kiri. Selanjutnya, pasien disuruh membuka mulut lebar-lebar. Permisi Adek, bisa dibuka mulutnya. Baik. Lidah tetap di dalam mulut, transpatal diletakkan di batas antara 2/3 anterior dan 1/3 posterior lidah. Dengan menekan antara 2/3 anterior dan 1/3 posterior lidah, kita dapat menilai keadaan ora cavity dan ora faring. Demikianlah video tutorial mengenai pemeriksaan fisik pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan.
Semoga nantinya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Asriani sebagai perawat. Saya Nurus Nolatima sebagai pasien. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.